Halo kawan soundandmesin.com, kembali lagi bersama saya Om Anto. Nah, kali ini saya nggak sendiri nih, saya ditemani oleh Felix. Felix ini adalah videografer dari Sound and Machine YouTube channel ya, bersama Dadan menghasilkan karya-karya yang video yang keren banget nih. Thank you banget Lix ya. Sama-sama Manto. Nah, ini kita nih lagi nggak bisa bikin konten keluar ya, kita lagi prokes ketat ya, makanya kita di sini berdua kita mau bikin konten tentunya yang ada edukasinya Lex ya, seputar dunia modifikasi. Nah, belum lama kan film Fast Furious yang ke-9 tayang ya, udah sempet nonton belum? Belum. Mau nonton tapi udah keburu lockdown lagi, jadi sempat nonton lagi. Gue juga belum nonton ya. Nah, di sini gue membahas mobil-mobil modifikasi yang ada di film Fast Furious. Boleh, sip. Nah, tapi dari film 1 sampai ke 9, gue cuma mau bahas yang film Fast Furious pertama, kedua, dan ketiga aja. Kenapa emang? Ya karena gue merasa film pertama itu yang muncul di tahun 2001, ya, itu sempat booming. Wow, itu hype banget kalau pada sekarang mah. Sempat booming. Begitu juga di yang Fast Furious 2 dan yang ketiga itu The Fast and the Furious Tokyo Drift. Walaupun nggak nyambung dulu ya ceritanya ya. Betul, pada akhirnya nyambung nih. Akhir-akhir sini baru nyambung lagi. Nah, gue menilai 3 film itu ya yang punya influence kuat di dunia modifikasi. Secara global ya, termasuk di Indonesia. Ya karena ini kan filmnya tuh temanya tema balap jalanan ya, street racing ya. Itu mobil-mobil yang ditampilkan saat itu di 3 film pertama itu nggak cuma sekedar properti film aja, tapi bener-bener modif ya ceritanya. Bener-bener dimodif Pak. Jadi dari mulai eksterior, interior, bahkan engine pun juga. Mesinnya juga katanya. Ya? Mesinnya juga, gitu. Nah, jadi nggak cuma casing doang ya ibaratnya gitu ya? Iya, jadi ini 3 film Fast Furious yang pertama ini tuh tema culture-nya kuat, gitu. Dan ini saat itu ya di tahun 2000-an menghasilkan banyak inspirasi di dunia modifikasi mobil saat itu. Ya, jadi banyak yang industri modifikasinya bergerak ya. Toko body kit, bengkel body kit jadi rame ya. Betul. Bengkel pelek jadi rame. Jadi mau bengkel audio, seat maker yang buat interior itu jadi rame juga. Nah, untuk itu makanya gue mau bahas lagi nih ya, modifikasinya saat itu ya, trennya kayak gimana, tapi kita mengacunya ke mobil-mobil yang udah pernah ditampilin di 3 film itu. Jadi cuma di film 1, 2, 3 doang ya? 1, 2, dan 3. Boleh. Bukan berarti yang setelah film ketiga tuh nggak bagus. Bagus banget. Ini yang tema modifikasinya kuat hanya sampai Fast Furious Tokyo Drift yang ketiga. Nah, makanya kita mau bahas satu-satu nih. Kayaknya kalau yang setelah 3 itu lebih banyak mobil-mobil baru ya? Mobil-mobil baru, mobil-mobil konsep. Mobil baru. Ya, modifikasinya menurut gue kurang ya? Kurang, nah, gitu. Oke, boleh. Ya, kita bahas satu-satu, tapi sebelumnya seperti biasa di video Om Anto akan ada giveaway berupa majalah soundandmachine.com, referensi modifikasi yang pernah kami terbitkan sebelumnya. Oke, gimana cara dapetinnya? Nanti tungguin ya. Tonton dulu nih video sampai selesai nih ya. Di akhir video kita bakal kasih tahu cara dapetinnya gimana. Oke, kita lanjut bahas mobilnya. Oke, kita bahas mobil-mobil yang ada di The Fast and the Furious ya, yang film pertamanya di tahun 2001. Oke. Nah, mobil pertama itu nih. Bentar, gue juga udah siapin data-data juga. Oh, data-data. Tapi di handphone, apa ya? Oke. Nih, kalau lo ingat mobil ini mobil adalah Mitsubishi Eclipse tahun 95. Ya, ini mobil muncul di adegan pertama. Yang dipakai Paul Walker ya? Ya, Brian O'Connor nama perannya, diperankan oleh Paul Walker ya. Ya. Nah, ya almarhum. Iya, oke.
ini mobil yang dia siapkan untuk penyamaran ya, untuk balap jalan raya. Yang pada akhirnya nanti dia ketemu dengan Dominic Toretto, si Vin Diesel. Ya, ini kita lihat mobil ini. Jadi basicnya apa nih? Basicnya mobil apa ini? Ini mobil sport Mitsubishi Eclipse. Mitsubishi Eclipse. Iya, Mitsubishi Eclipse. Ya, dia udah pakai body kit keliling ya, body kit. Terus pakai pelek nih. Peleknya juga yang ring gede. Ya. Dan ciri khasnya ada di belakang ada namanya GT Wing. GT Wing-nya ya. Ya, kapnya juga karbon. Karbon. Ya, ini modifikasi cukup simple ya. Saat itu memang ini kentara banget street racingnya, apalagi ini ada di bodi samping ada liverynya, stiker, tempel stiker ya, dengan motif yang macam-macam ya. Dan ya sayangnya nih mobil pada ceritanya nih meledak nih mobil karena diburu ya. Oke. Ya, salah kalau kayak film perselisihan jadi blockbuster pasti meledak. Ada hancur-hancurnya dikit. Ya kalau nggak gitu nggak seru. Nah, oke, mobil kedua. Lanjut. Ya, ini masih mobil-mobil Jepang yang ada di Amerika. Jadi mereka nyebutnya mobil import car. Import car. Tapi ya karena mereka base-nya syutingnya di Amerika. Iya, syutingnya di Amerika. Tapi bawaannya mobil Jepang. Iya, mobil Jepang. Mereka ngangkat mobil Jepang ini yang mungkin gampang dimodifikasi. Betul. Partsnya juga nggak terlalu mahal gitu. Nah, ini justru mobilnya Dominic Toretto, Vin Diesel yang pertama ini. Pertama kali ya? Iya nih, Mazda RX-7, kode bodinya FD, ya. Ini yang pertama kali dipakai, ya udah modif juga nih. Kelihatannya simple nggak modif, tapi ternyata udah pakai body kit Fieldsight. Fieldsight itu rumah modifikasi dari Jepang. Ya. Oh, nama body kitnya Fieldsight ya? Iya, nama body kitnya Fieldsight. Ya, terus juga ini yang menjadi tren di tahun 2000-an. Ya, ini adalah livery, pakai stiker dengan tema dan motif. Ini di kiri kanan bodinya nih. Tapi motifnya juga nggak norak-norak banget sebenarnya. Motifnya nggak norak, kalau gue lihat sih cenderung yang heroik, ya betul. Cenderung yang memang mendukung aliran street racing ini, begitu. Oke, mobil. Sama pelek lagi juga cakep ya, peleknya gede banget. Ring berapa kira-kira tuh? Ini mungkin kisaran ring 19. 19-20 kali ya? 19 enggak. Kalau street racing dia nggak bisa gede-gede. Oh, nggak bisa gede-gede malah kalau. Ya mungkin menyesuaikan dimensi roda mobilnya ya. Pasti sih. Gitu. Oke. Next ini ada. Nah ini nih yang paling ikonik banget. Ikonik banget. Semua yang pernah nonton Fast Furious pasti tahu mobil ini. Ya, mobil apa? Ini adalah Dodge Charger. Tahun 1970. Ya, ini mobil sejak film pertamanya ini memang sampai film ke-9 dipakai terus. Kecuali di yang film kedua, Too Fast and Furious sama Tokyo Drift, mobil ini nggak ada lah ya soalnya. Satu di Tokyo atau lagi juga mungkin beda ceritanya. Ya, beda tapi ini ceritanya. jadi kalau menurut gue sih jadi kayak satu tren baru ya untuk muscle car. Muscle car ya. Ya, selain dari mobil-mobil sport. Nah, dengan munculnya Dodge ini jadi menghidupkan kembali kayaknya nih untuk muscle car nih. Makanya nih filmnya boomingnya kenapa? Karena dia untuk di mobil ya, dia mempertemukan antara mobil sport dari mobil Asia, mobil Jepang dengan mobil Amerika. Nah, jadi betul. East Meet West. Nah, mantap nih konsepnya. Keren. Ya, nanti di mana mobil ini juga nanti tanding sama mobil yang satu lagi nih. Nanti kita bahas. Kalau dilihat lagi ini beneran dimodif ya Om ya? Apa untuk mesinnya segala macam ini benar-benar dimodif juga, ada turbocharger segala macam ya? Iya, pasti. Itu ini mobil ini speknya udah yang tinggi banget. Ya, ini tenaganya udah 900 horsepower. Wah, ya. Gila 900 horsepower berapa gede itu? Menurut data yang gue baca, ini kalau diajak drag race, itu drag race itu 1/4 mil, kira-kira 402 meter regulasi drag race. Itu bisa tembus 9 detik flat. Gila nih mobil. Jadi makanya film Fast Furious boomingnya gitu. Jadi mobil kayak gini nggak cuma properti. Jadi betul. Benar-benar dimodif sampai mesinnya juga dimodif ya. Iya, ini kan diceritakan sebagai mobil kenangannya. Ya, betul. Ayahnya Dominic Toretto. Dominic Toretto ya.
dan sampai sekarang jadi ikonnya film Fast and Oh iya, Furious. ini icon banget sih. Oke, next, nah ini dia. Ya, ini mobil mungkin muncul di film pertama aja, Toyota Supra. Supra. Ya, Toyota Supra MK4. Ya, ini modifnya dia pakai body kit Bomex namanya. Body kit Bomex. Ya, terus peleknya Racing Heart. Racing Heart dari Jepang. Ya, ini kan diceritakan Paul Walker ya, si Brian O'Connor berhutang mobil kepada Dominic Toretto. Nah, dibayarnya pakai Toyota Supra ini. Tapi yang kerennya tuh di film itu diceritakan mobil ini dibangun dari bener-bener mobil bahan, mobil bangke gitu. Dan dia beli parts, racing partsnya dia beli ke speed shop, ke tuning, bengkel-bengkel tuning gitu. Jadi ceritanya itu benar-benar dibangun dari nol ya. Iya, jadi di sini ya yang cerita itu kuat gitu, kuat dan apa? Ya kenapa film ini jadi booming? Karena memang ya ceritanya tuh mirip dengan kehidupan nyata gitu. Dan berkisah cuma perselisihan antar balap jalan raya aja gitu ya. Dan masih make sense gitu. Oke. Ini yang paling ikonik. Next adalah, nah ini kalau kita lihat adegan-adegan. Nah, ini adegan yang kalau nggak salah di ujungnya kereta api ya. Betul. Rel kereta api. Ada yang ini burnout si. Nah, ini nih kayaknya yang kan, Dodge-nya bener-bener membuktikan kalau ini tuh horsepower-nya gede banget ya sampai dia bisa. Ya. Ini di akhir film nih, di akhir film kayak gini. Nah, mobil ikonik lain adalah Honda Civic. Nah, mungkin kalau ada yang masih inget ya, ada mobil masuk kolong truk. Ini mobilnya. Nah, itu masuk kolong truk juga jadi scene ikonnya dari Fast and Furious tuh. Iya, betul. Saat itu yang memang itu keren banget mobil. Betul. Ada 3 Honda Civic ini, ya. Dia mau ngebajak truk, nah satu mobil bisa masuk ke kolong. Nah, keren ini. Ini nih. Aksinya bener-bener mind blowing kalau zaman sekarang tuh. Ini Honda Civic tahun 93 yang coupe. Kalau di Indonesia, ini namanya Civic Genio. Kalau Estilo kan hatchback, kalau ini Genio yang sedan, 4 pintu. Kalau di Indonesia 4 pintu, kalau di sana di pasar Amerika 2 pintu. Nah, ini boleh dibilang mobil kalau di sana merakyat ya. Jadi mungkin nggak mahal, udah pasang full body kit. Ya, udah pasang full body kit dan peleknya juga diganti yang gede juga, tapi kayak sih peleknya cukup ringan nih kalau buat diajak beraksi. Tapi kalau lihat ini modifnya nggak gitu terlalu ekstrim banget, malah cuma simple ya kayaknya. Nah, dari film The Fast and the Furious yang pertama ini, dari film inilah kita mengenal istilah NOS. Nah, apa itu NOS? Itu bener-bener Nitrous Oxide System. Jadi dikenalkan ya di situ NOS ya. Baru betul. Dipopulerkan lah, bukan dikenalkan. Dipopulerkan, yang tadinya sebelumnya nggak pernah tahu NOS jadi tahu NOS. Dan saat itu modifikasi di Indonesia ya, di kontes-kontes modifikasi, kalau yang alirannya street racing itu tabung NOS pasti ada di bagasi atau di kabin belakang. Boleh dibilang gara-gara film ini. Gitu. Sekarang di film kedua nih, Lex. Ya. Film kedua ini judulnya Too Fast, Too Furious. Ya. Ini film lebih berwarna daripada film yang pertama. Ya, ini film di tahun 2003. Ya, mungkin dia lihat yang film pertama di tahun 2001 ini booming. Sukses ya. Booming, sukses. Dia geber lagi nih untuk mobil-mobil modifikasi, dan ini banyak banget dan lebih banyak kayaknya. Pengaruhnya luar biasa banget buat tren modifikasi di Indonesia di era 2000-an saat itu. Ya. Nah, ini kita lihat nih dari mobil yang pertama. Nah, ini orang pada akhirnya melek. Ini Nissan Skyline GTR, mobil sportnya Jepang yang katanya Ferrari killer. Standarnya udah bisa ngalahin Ferrari ya katanya. Nah, ini tentunya yang di Fast Furious ini udah dimodif. Tuh. Ya, modifnya nih. Ini ceritanya mobil ini disiapin oleh Brian O'Connor buat balap di jalan raya ya. Ya, dia body kitnya udah pakai C-West, udah pakai Motorex dan Sunline Racing. Ya, lalu peleknya ada pelek HRE yang Amerika ya. Ya, mesinnya juga standar udah kenceng banget nih, RB26 DETT nih. Pastinya berdasarkan referensi yang gue kumpulin, mesinnya juga udah di upgrade juga.
Kalau dilihat nih film Too Fast Too Furious ini, Skyline ini di film ini jadi benar-benar satu momen yang dipopulerkan ya. Iya, jadi sebelumnya sih emang udah pernah ada misalkan Skyline untuk yang untuk balapan, untuk dimodifikasi. Tapi kalau dilihat sih di film ini kayak misalkan Skyline jadi populer banget ibaratnya gitu. aslinya nih mobil nggak banyak beredar di Amerika. Makanya kalau ada yang jeli perhatiin, ini syutingnya di Amerika ya. Background cerita di Amerika, tapi mobil ini setir kanan. Oh iya? Iya, karena memang setahu gue ini mobil memang hanya ada setir kanan gitu. Hanya beredar di negara-negara yang setir kanan kayak Jepang, pastinya Jepang bagian ya. Asia dan mungkin ada beberapa Eropa mungkin gitu. Gitu. Oke, lanjut. Oke, next. Nah, ini Toyota Supra juga, MK4. Mobil ini ya sama dengan kayak Supra yang di film yang pertamanya. Ini juga ada dimodifikasi pakai Versus body kit white body, pelek OZ Leggera, ya mesinnya juga pakai mesin standarnya 2JZ GTE 3000cc DOHC. Nah, ditambah lagi dia kayak hanya ubah turbonya aja nih, single turbo pakai Grady T88. Nah, ini tenaga udah cukup lah untuk balapan lah ya. Ya untuk untuk di jalan raya dan untuk keperluan syuting juga gitu ya. Oke. Next kita lihat ada ini. Nah, ini juga ikonik juga nih. Ikonik nih yang dipakai pemeran cewek nih, Shuki namanya. Ya, ini atap terbuka. Ya, Honda S2000. Ya, Honda S2000 atap terbuka, penggerak belakang. Ya, ini pakai body kit wheel side. Nah, di sini di film Too Fast Too Furious ini modifikasi dari tuner Jepang tuh mulai digencarin, dibanyakin gitu. Jadi mobil-mobil ini kan mobil Jepang semua rata-rata, ya. Dan dia ya udah pakai body kitnya referensi dari Jepang, begitu. Next mobilnya ada RX-7 juga, sama yang dipakai Dominic Toretto di film pertama, ya. Tapi ini modifikasinya hanya ringan aja, pakai Versus body kit dan pelek Roja. Oke. Nah, ini yang mobilnya Brian O'Connor yang disediain oleh kepolisian buat dia menyamar gitu, dia bersama Roman Pierce. Ini basicnya apa nih Om? Lancer ini ya? Nah, ini mobil sedan 4 pintu tapi yang Ford Performance ya, yang versi performance Mitsubishi Evolution 7. Nah, mobil ini pakai body kit DAMD dari Jepang ya. Pernah nongol juga di Tokyo Auto Salon tahun 2003 kalau nggak salah. Berarti film ini benar-benar ngangkat kultur dari Jepang ya? Iya. Kultur modifikasi dari Jepang ya? Iya, betul. Di film ini ya baru diangkat banget ya? Iya, tapi juga mereka juga nampilin juga mobil kebanggaan mereka, American Muscle gitu ya. Nah, ini mobil ikonik banget nih, dan di waktu itu di Indonesia banyak yang meniru stylenya Lancer Evolution ini, karena Lancer Evolution ini kan populasinya cukup banyak dan gampang juga kali dimodif ya. Iya, referensinya banyak, modifikasinya juga nggak sulit gitu ya, asal nggak aneh-aneh aja gitu. Oke. Next, ini ada Mitsubishi Eclipse Spider ya, atap terbuka ya, dipakai oleh Roman Pierce ya, yang diperankan Tyrese Gibson. Ya, ini memang waktu itu menampilkan mobil yang gayanya, oke, ini mobil Jepang, pakai body kitnya juga body kit Jepang, tapi warna-warna ini yang tampilannya tuh tampilan Amerika, ya, yang bling-bling, yang ngejreng, ya. Ya, disinilah mobil-mobil yang ada di film Too Fast Too Furious ini hampir semuanya pakai cat dari House of Color, gitu. Yang model-model itu tipe catnya tuh tipe yang pearl tuh warna-warna mutiara, warna-warna candy gitu. Gitu ya. Nah, ini aja peleknya pelek chrome nih, si mobilnya Roman Pierce ini nih, ya. Gitu. Terus kita bisa lihat lagi. Oh iya, ini pelek-peleknya juga mulai ada banyak pelek Jepang nih. Karena kan mobil Jepang ya. Mobil Jepang peleknya pelek Jepang. Nah, kalau dari mobil-mobil Jepang, muncul lagi nih. Muncul mobil Amerika nih ya, kebanggaan mereka, American Muscle ya. Kenapa dibilang American Muscle? Basicnya udah mesin V8
gitu. Ini adalah Camaro. Oh, Camaro. Kalau lo tahu di film Transformer Bumblebee, nah Camaro. ini pendahulunya nih. Ini kakeknya Gitu. kali. Ya ini Chevrolet Camaro yang diracik oleh rumah modifikasi Yenko Yenko. di Amerika. Yenko ini dulunya dealer Chevrolet. Dia mengcustom mobil-mobil sebagian Chevrolet di tahun 60-an. Custom cars ya untuk tahun 60-an. Dia ada di Pennsylvania di Amerika gitu. Ya pemiliknya adalah Don Yenko. Nah inilah dia yang mungkin mengupgrade mobil-mobil American Muscle ini yang lebih dari standarnya, baik dari tampilannya maupun dari performance ya. Tapi kebanyakan sih performance ya. Performance ya kalau Muscle ya kayaknya ya. Iya, dan itu partsnya juga ya banyak lah. Tapi ini kan mobil-mobil Amerika, ya di Indonesia juga jarang yang punya ya. Kalau mobil-mobil Jepang tadi kan mungkin agak banyak lah populasinya di sini lah. Ya bisa jadi inspirasi buat modifikasi di sini gitu. Tapi kalau lihat kalau untuk mobil-mobil Amerika ini untuk modifikasi bodinya nggak gitu banyak ya Om ya? Nggak gitu banyak karena dia lebih banyak ke modifikasi ke mesin kali ya? Engine, ke performance, namanya juga American Muscle gitu ya. Dia lebih ke performance. Kalau tampilan sih ada juga yang tampilannya benar-benar keren, eye catching ya, lebih dari biasanya, tapi utamanya adalah performance. Betul, engine. Oke. Nah, mobil berikutnya yang terakhir adalah Dodge Challenger. Dodge Challenger ini ya seangkatan juga sama Chevrolet Camaro tadi, sama Dodge Charger-nya si Dominic Toretto nih juga satu angkatan nih. Ini tahun-tahun 1969, 1970. Nah, ini kategori American Muscle tuh. Kayak gitu ya. Dan ini sepertinya di film ini spek standarnya sudah seperti ini. Yang namanya Dodge Challenger RT. Jadi dia memang yang varian paling tingginya untuk performance. Jadi nggak banyak modifikasi ya di sini. Nggak terlalu banyak. Lanjut ke film ketiga, yaitu Nah, inilah yang boleh gue bilang puncaknya dari modifikasi mobil-mobil Fast Furious. Ya, kebetulan yang film ketiga ini di tahun 2006 dia ngambil settingnya bukan di Amerika lagi. Ada sebagian Amerika, cuma abis itu berpindah ke Jepang. Ke Tokyo. Ya, disinilah ya mobil-mobil Jepang mendominasi karena kebetulan di negara asal ya kan. Di film inilah tuner Jepang juga boleh bilang unjuk gigi ya. Memang nggak semua, tapi kebanyakan oleh Philside. Nah, ini mobil modifikasi yang pertama nih di film Tokyo Drift nih. Ini basicnya Nissan Silvia. Nissan Silvia S15 ya, yang generasi S15. Nah, ini mobil ini favorit banget buat ngedrift nih. Ngedrift, ya. Jadi sesuai temanya juga kali ya untuk karena judulnya juga Tokyo Drift. Jadi dipilih mobil-mobil yang dibilang kategori-kategori untuk gampang ngedrift. Iya, makanya kalau mungkin sebelumnya mobil sport Nissan jarang di film Fast Furious yang dua sebelumnya. Yang di sini nih agak banyak nih mobil Nissan ini. Ya, ini Nissan Silvia. Ya, ini udah pakai mesinnya Skyline nih. RB26 dan juga body kit dari Jepang juga pastinya C-West yang tipe drift. Ya, peleknya Volkswagen GT7. Nah, inilah mobil sport yang gue suka di film Tokyo Drift. Nah, ini adalah Nissan Fairlady 350Z. Nah, ini yang dipakai oleh peran antagonisnya nih, si Drift King, si DK nih. Jadi ceritanya dia ponakannya mafia di Jepang nih. Nah, ini mobil ini udah full body kit Philside. Ya, Philside itu rumah modifikasi besar di Jepang. Ya, di film ini banyak dipakai nih body kitnya nih. Ya, untuk ini adalah body kit Philside versi 3 ya, yang dipakai oleh si Takashi, si Drift King tadi. Ya, terus pakai pelek Philside Andrew Evo 19 inch. Ya, ini juga udah wide body. Nih, perhatiin nih ruang rodanya udah lebih gembung dari sebelumnya. Udah pakai carbon hood. Ya. Ini semuanya udah si Philside udah bikin semua plug and play nih. Jadi nggak perlu banyak ubahan lagi. Jadi dengan body kit gini udah banyak berubah kan.
Nah, kalau kawan Sony mesin perhatiin di film Tokyo Drift, selain Nissan 350Z-nya si Takashi ini, juga ada dua mobil lain Nissan 350Z ya, tipe sama tapi pakai body kit yang berbeda. Dua yang lainnya pakai body kit Top Secret namanya. Top Secret, dan peleknya masih pakai fork race juga. Tapi sama-sama gitu. Basicnya masih Fairlady ya. Basicnya masih Fairlady ya. Tapi juga nggak cuma tampilan doang nih, nggak cuma body pelek doang nih, engine-nya ternyata dioprek juga nih, gitu ya. Dia standarnya kan mesin 3500 cc V6 V6 twin turbo. Nah, dia pakai turbo APS dari Australia. Lalu twin exhaust-nya pakai Magna Flow dari Amerika. Makanya tenaganya dari semula cuma 300 horsepower jadi melonjak 460 horsepower. Wow. Lumayan untuk bantu banget ya. Iya, tambah turbo sama ganti exhaust saya udah melejit gitu. Gitu. Dan di Indonesia nih populasi mobilnya cukup banyak. Nah, ini mobil yang paling bener-bener diingat kali ya, ikonnya Tokyo Drift banget kali ya. Ini adalah Mazda RX-7 berkode body FD, tapi wujudnya udah totally berubah. Udah nggak ada wujud RX-7-nya lagi. Nah, ini masih dari Feel Sight, jadi dia nggak sekedar body kit, tapi istilahnya body jacket kali ya. Jadi dia ada seperangkat body, jadi ditempel. Ya, termasuk wajahnya tuh udah jadi berubah, bonet depan udah berubah, belakang pun berubah. Dari tampilan depan juga berubah banget ya. Lampu depan, lampu belakang juga udah berubah dari aslinya. Ini pada akhirnya ini adegan yang selalu diingat, dan udah beberapa film Fast Furious diulang terus. Mobil ini akhirnya ditabrak dan si Han mengalami kecelakaan dan dikisahkan meninggal tewas di tempat. Di film ini. Film ini. Oke. Nah, mobil berikutnya adalah ini dia. Lancer Evolution. Balik lagi nih Evo nih. Iya, tapi ini bukan, kalau yang Fast to Furious itu kan Evo 7. Evo 7. Ini Evo 9. Evo 9 ini di film ini dipakai oleh si Sean Boswell-nya buat latihan ngedrift gitu. Memang kayaknya agak nggak umum ya. Iya, agak aneh ya untuk mobil Evo dijadiin mobil drift ya. Ini kan rally car ya atau street car, tapi ini jadi mobil drift. Tapi ya udahlah, oke. Mobil ini pakai body kit APR, pakai dan velgnya Race Games. Mobil berikutnya adalah Mazda RX-8. Nah, ini boleh dibilang Mazda terakhir yang pakai mesin rotary. Ya, oke. Mesin ini dipakai oleh pemeran cewek, Nila namanya. Ya, diperanin Nila, dan juga untuk belajar drift juga nih, mobil ini nih. Mazda RX-8 ini pakai body kit Feel Sight D1 GT ya. Juga peleknya dari Folk Race juga. Begitu. Kalau dilihat agak mirip sama RX-7 yang tadi ya. Iya, ini kan memang cuma berbeda warna kali ya mungkin. Yang tadi RX-7, ini RX-8. Ini salah satu generasi penerusnya lah. Ya. Nah, inilah berikutnya. Tadi udah deretan mobil-mobil Jepang, sekarang muncul nih American Muscle. Nah, ini baru Ford Mustang. Lain sama yang tadi ya. Iya, ini Ford Mustang GT Fastback. Ya, jadi Ford Mustang itu ada beberapa model body berdasarkan tahun produksinya juga. Nah, ini keluaran tahun 1967 ya. Ini menarik nih, film Fast Furious yang ketiga ini ya. Ada lagi kisah ngebangun mobil. Sama kayak yang di Fast Furious yang pertama, yang Toyota Supra-nya Brian O'Connor dibangun dari mobil bangkai. Begitu juga ini. Sama ya. Gitu. Dan ini di tengah-tengah film dikisahkan bapaknya Sean Boswell yang orang Amerika tapi tugas di Jepang, dia ternyata menyimpan rangka dan bodi mobil Ford Mustang ini tanpa mesin. Ya. Nah, ini ceritanya mau dibangun. Sampai pada akhirnya dikisahkan mobil ini mau dipakai buat keperluan balap duel drift dengan CDK. Makanya waktu itu si Sean Boswell bingung mau pakai mobil apa. Akhirnya mobil inilah yang dipakai. Nah, gimana mesinnya? Nah, mesinnya ini dapat donor dari Nissan Silvia yang di awal film tadi.
Oh, kan rusak tuh. Ya. Yang katanya hancur itu. Hancur tuh. Tapi kan dia mesinnya pakai mesin Skyline RB26. Nah, peleknya juga Fortress GTV. Nah, dipindahin. Tuh, ya? Nah, makanya ini film nih keren banget gitu. Apa ya, jadi inspirasi. Jadi ibaratnya casingnya Amerika, iya. Isinya Jepang. Iya, tenaganya mesin Jepang gitu kan. Gua rasa belum ada deh itu. Ya, mobil American Muscle tapi mesinnya tuh mesin Jepang yang memang yang mesin yang bukan mesin sembarangan gitu, mesinnya betul. Skyline GTR gitu. Wah, itu keren banget gitu. Dan ini meskipun kalau informasi yang gue kumpulkan ada beberapa mobil yang dipakai syuting, ya ada yang masih mengandalkan mesin lamanya, tapi ada satu unit yang bener-bener ya pakai mesinnya Skyline gitu. Ditunjukin tuh mobil memang bergerak ngedrift, cupnya juga dibuka dan itu mesin Skyline. Itu keren banget tuh. Dan ini di film inilah seninya tuh, mobil dibangun, di-rebuild lagi pakai barang-barang yang ada gitu ya. Kemudian yang mobil itu kan Silvia tuh tinggal mesin, pelek, sama beberapa perangkat lain lah. Dibangunlah mobil ini buat duel gitu. Nah ini scene-nya. Buat duel dengan Nissan Fairlady-nya si Dike tadi. Begitu. Nah, nggak sampai di sini. American Muscle masih ada satu lagi. Ini mobilnya. Ya. Ini adalah Plymouth Roadrunner GTX 1970. Dan di akhir film Tokyo Drift ini dipakai oleh si Dominic Toretto yang datang ke Jepang. Entah gimana caranya dia pakai mobil ini. Meskipun nggak adegannya nggak banyak ya, hanya sebagai penutup aja. Tapi ini cuma muncul sekilas lah. Iya, tapi ya ini film Amerika, settingnya di Jepang. Tapi mereka juga pengen dong munculin mobil-mobil American Muscle. Ya, kawan sanandmesin.com. Begitu dulu pembahasan singkat kami soal modifikasi mobil-mobil di film Fast Furious 1-3 yang mungkin bisa menginspirasi kawan sanandmesin.com. Ya. Kita mau coba bangkitkan lagi tren modifikasi dari Jepang yang referensinya dari Jepang ya. Ya cocok dong, mobil Jepang kita referensinya juga dari Jepang. Betul. Gitu kan. Gitu. Apalagi di film ini kalau bisa dibilang 70% ya mobilnya mobil-mobil Jepang ya. Iya, betul, 70%. Jadi ya ibaratnya kiblat modifikasinya lebih ke Jepang. Di 3 film ini nih car scene-nya tuh dapat banget gitu. Jadi skena tentang mobilnya tuh dapat ya. Ini kan karena temanya masih tema yang seputar street racing ya, kehidupan anak mobil gitu. Yang oke, ada untuk tentang detektif apa segala, tapi nggak terlalu berat banget lah gitu. Ya mungkin kalau diingat-ingat lagi zaman tahun 2000-an juga di Jakarta sendiri mungkin ya. Lagi tren juga ya untuk hampir semua Indonesia, Jakarta, Surabaya, kota-kota besar Bandung, ya? Medan, Bali, dan itu rame semuanya. Jadi berpatokan dari film ini banyak juga ya untuk modifikasi mobil-mobil di Indonesia ya? Banyak banget. Gue pun termasuk salah satu yang terpengaruh oleh film ini untuk modifikasi mobil gue saat itu. Makanya kenapa gue bahas film Fast Furious dan yang pertama dan ketiga ini sebagai inspirasi modifikasi. Tapi kalau menurut Om Manto, ini masih relevan nggak untuk modifikasi zaman sekarang ini? Masih banget. Masih banget ya? Apalagi tahun ini ya, di tahun 2021 ini kan, teknologi informasi udah terbuka lebar gitu ya. Kita bisa direferensi dari YouTube, dari internet juga lebih memadai sekarang dibanding tahun 2000-an yang referensi mungkin hanya dari majalah. Internet juga belum kenceng kayak sekarang. Nah, seperti janji saya tadi ya, untuk dapatkan majalah ini ya cukup gampang. Kawan Sound Mesin tinggal komen aja, isi komen di video ini ya. Tolong di komen ya. Mobil Fast Furious apa dari film 1-3 yang paling disenangi oleh kawan Sound Mesin, dan sebutkan juga alasannya kenapa. 3 komentar terbaik akan kami kirim masing-masing satu majalah ini. Oke? Selalu ingat, kalau suka video ini di like, di komen. Kalau suka video ini juga di share ya. Dan subscribe juga nih video kami supaya ya. ngebantu
Oke, supaya kami bisa menghasilkan konten-konten yang lebih edukatif lagi. Oke, sekian dulu dari kami. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Oke. Thank you, Bro Felix. Thank you. Yuk.